Assalamualaikum guys, selamat sore, semoga berbahagia semua. Hari ini saya sedang menyepi, menyendiri, mencari atau menikmati sebuah kerinduan, satu kerinduan Sang Maha Pencipta. Oke, konteksnya ini ya. Tapi sebelumnya saya cerita dulu ya. Kenapa saya membahas tentang kerinduan Sang Maha Pencipta? Ya, Tuhan itu sebenarnya rindu ya, setiap kalinya menginginkan hambanya itu kembali, baik siang ataupun malam, baik setiap saat atau setiap kalinya. Dan disitu ada sebuah kenikmatan, yaitu kenikmatan menikmati satu kerinduan yang ada, satu kerinduannya Sang Maha Pencipta. Oke, saya cerita dulu. Saat itu, sebelum dunia ini ada, langit dan bumi juga belum ada, aras dan kursi juga belum dibuat, surga neraka juga belum dibuat. Nah, apa waktu itu? Tuhan berdiri sendiri. Sesungguhnya hakikatnya sampai sekarang pun Tuhan tetap berdiri sendiri. Oke, Tuhan berdiri sendiri, yaitu yang disebut dirinya adalah zat. Dan zat itu kemudian juga dirinya juga belum punya nama, baru dibuatlah nama dirinya itu Allah. Nah, baru noktahlah nama zat Tuhan itu adalah Allah. Ada cicak guys. Oke, setelah noktah nama Tuhan itu Allah, baru gak ada bahan lah katakannya ya, hanya zat satu-satunya yang ada. Jadi untuk menjadi hamba itu, yaitu dia ngambil sedikit zatnya, yaitu yang pertama kali adalah kekasihnya, yaitu Nur Muhammad. Jadi betapa mulianya Nur Muhammad, pertama kali yang dicintai, yang paling utama, yang paling terdekat, yaitu adalah Nur Muhammad. Baru kemudian adanya alam semesta ini, maksudnya yang gaib maupun yang kelihatan, yang zahir, yang berupa benda ataupun berupa bernyawa, dan makhluk-makhluk lainnya, termasuk malaikat, syaitan, surga dan neraka, alam-alam lainnya itu jadi daripada Nur Muhammad. Ya, oke, sekarang kembali pada konteks kerinduan. Karena Tuhan, maka dia membuatnya hamba, karena tidak akan menjadi Tuhan apabila tidak ada hamba. Betul kan? Ya, betul sekali Tuhan itu. Jadi diciptakanlah hamba agar zat tadi Tuhan. Ya. Dan pada sesungguhnya zat itu sangat merindukan ciptaannya untuk kembali kepada zatnya, kembali kepada zat aslinya gitu ya. Ya, kita bisa lihat kehidupan di dunia ini tidak lama. Hidup, meninggal. Ada lagi yang hidup, meninggal lagi. Hidup, meninggal lagi. Itu karena Tuhan juga nggak menginginkan lama-lama untuk berpisah. Berpisah bukan pisah jauh ya, tapi pengidentitasan. Yaitu yang semua itu zat asli zatnya, zat dirinya, zat hidup, dipinjamkan
menjadi beridentitas hamba gitu. Nah, dan sesungguhnya Tuhan itu sangat merindukan. Kenapa ya? Karena kita itu kadang di dunia ini tidak banyak dituruti, minta ini tidak dituruti, pingin ini, pingin itu tidak dituruti. Karena apa? Karena Tuhan itu sebenarnya yang diinginkan adalah pertemuan Tuhan dengan hambanya. Itu yang diinginkan Tuhan itu. Tetapi bagi hamba lain, yang diinginkan itu karena dia sudah ditutupi dengan mata zahir, perasaan zahir, pendengaran dan penciuman zahir, perkataan zahir, dan semua serba zahirkan, dan dirinya sendiri yang nyawa malah tidak kelihatan. Nah itu. Jadi akhirnya mata ini melihat ke sana keluar. Apa yang dilihat di luar itu yang diinginkan gitu. Jadi kadang manusia itu ingin punya banyak rezeki, banyak uang, banyak harta, tetapi juga tidak dikabulkan oleh Tuhannya. Karena apa? Karena Tuhan itu sangat sayang. Kata Tuhan itu, harus gimana lagi saya menunjukkan kasih sayangku kepadamu. Yang paling aku sayangi itu adalah, maksudnya pengembalianmu kepadaku. Maksudnya Tuhan begitu. Agar tidak terjebak terlalu jauh. Tapi nggak apa-apa, sah-sah saja kita banyak yang sudah banyak rezeki, banyak uang dan sebagainya. Dari itu bagus, itu berarti berkah Tuhan tentang rezeki dikuasakan kepada kalian. Untuk kestabilitasan di dunia ini, Tuhan itu mewakilkan seseorang untuk bisa mengelola dunia ini, tentang baik itu pekerjaan, rezeki, ataupun kan manusia itu tidak semua bisa bekerja menghasilkan uang. Tidak semua. Contohnya anak bayi, anak masih muda, atau orang yang tidak bisa mudah cari uang. Nah, itu kan banyak yang seperti itu ya. Contohnya saya ini juga ya, nggak pandai mencari uang. Namun ada orang yang banyak rezekinya, mudah mencari uang, sekali kejap rezeki banyak, uang banyak. Ya bisa jadi Tuhan itu menciptakan orang itu dia sebagai wakilnya untuk kestabilitasan pekerjaan di dunia, kestabilitasan untuk mencari pendapatan di dunia, membuatkan usaha, bisa orang bisa bekerja kepada dia dan sebagainya gitu. Oke, kita kembali pada forum kerinduan. Jadi sesungguhnya yang dirindukan itu pada semuanya, baik yang punya rezeki banyak, yang utama adalah kembalinya setiap saat yang beridentitas makhluk ini kembali kepada Tuhannya. Saya tidak bisa menilai orang ini baik, orang itu lebih baik, orang ini jelek, nggak bisa. Tapi saya bisa merasakan yang orang yang nyaman itu yang bisa merasakan satu kerinduannya Tuhan yang Maha Esa. Ya, itu. Ya. Jadi setiap saat nikmatilah kerinduan Tuhan kepada kita itu. Nikmatilah kerinduan Tuhan kepada kita itu
dengan cara kembalinya kita pada Tuhan. Itu. Apakah setiap orang sholat itu bisa menikmati? Sholat itu jalan. Diharapkan sholat itu juga bisa menikmati kerinduan pada Tuhan. Namun juga banyak sholat dari kecil sampai dewasa juga tidak merasakan. Ya, yang diharapkan kita adalah sholat dan menikmati betul kenyamanan, yaitu pengembalian kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mohon maaf sebelumnya, saya ini mau bicara apa adanya ya. Bapak saya dulu, almarhum bapak saya, sebagian orang mengatakan bapak saya itu ya setengah-setengah kayak kiai lah, imam masjid ya. Ketika sholat di masjid itu, saya ya sholatnya ya di belakang beliau itu, selalu di belakangnya beliau, seperti pengawal gitu ya. Iya. Setiap Jumatan itu di belakangnya pas itu, di pengawal. Namun ketika beliau mau wafat, saya izin dan bapak saya, Pak, saya izin turun dari masjid, saya ingin berjalan sesuka hati saya. Diizini sama beliau. Dan gak lama kemudian bapak sakit dan kemudian wafat. Nah, jadi setelah bapak meninggal itu, saya langsung turun dari masjid, tidak berjamaah lagi di situ, maksudnya sembahyangnya di mana aja sesuka hati saya gitu. Karena saya masih ada sebuah keraguan. Keraguannya apa? Saya kan dari kecil hingga bapak saya wafat itu sudah berumur 44, 45 tahun ikut sholat sama beliau. Tapi saya tidak tahu sholatnya itu di mana loh ketemu Tuhannya gitu loh, maksudnya. Masih mencari kemantepan di hati itu. Itu dengan ambil langkah saya itu biarlah sesuka hati saya. Dengan tujuan tidak meninggalkan masjid, tidak meninggalkan sholat, tapi tujuannya lah mencari kemantapan gitu ya. Waktu umur 22 tahun, ya umur 22 tahun atau sampai umur 3 tahun ya, saya itu pernah zikirnya itu setiap sholat 7.000 kali Allah 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 itu setiap sholat, setiap harinya, dan bertujuan ingin tahu, kalau kita menyembah Allah itu ingin tahu kepada Tuhannya, kepada yang disembah gitu loh ya. Nggak tahu ya kenapa dulu punya pikiran seperti itu. Jadi saya melakukannya itu mulai dari Maulid Nabi sampai Isra Mi'raj sampai ketemu Ramadan ya. Saya melakukannya dalam berbakti menyembah sama Allah itu, saya lakukan dengan sepenuh hati, sebodoh-bodohnya orang situ. Maksudnya saya seakan-akan mengadopsi perasaan orang yang paling bodoh di situ, mengadopsi perasaan orang yang paling pasrah di situ, bongkoan pasrahnya, bodoh pokoknya, manut nut, pasrah serah, goblok blok gitu ya. Namanya memang goblok gitu ya. Gitu yang saya lakukan waktu itu. Dan selama itu, nah akhirnya pada malam
13 Ramadan. Sudah 6 bulan saya itu melakukan zikir itu, enggak pernah dapat petunjuk makin dekat juga enggak tahu. Nah, ketika pas 13 Ramadan, ketika pas sholat juga saya enggak terjadi apa-apa, cuman keletihan banget badannya itu. Langsung saya itu berubah pindah ke kamar tidur. Nah, ketika saat berubah itu langsung badan saya kaku ya, kaku semua, kejang, gigil dingin, merinding, denging, telinga denging, bulu-bulu ini bergocok gitu ya, berdiri semua, dan badannya kaku. Pertama kali yang saya lihat adalah alam ini terbuka dari utara sampai selatan, membuka alam dunia ini menjadi keadaan pandangan gaib. Langit itu terbelah ya, dan nggak kelihatan apa rumah itu nggak kelihatan lagi ya, semua terbelah. Dan tiba-tiba pada saya terangkat sampai ke atas sana, sampai ke langit. Dan di langit sana nggak ada apa-apa ya, nggak ada puncak-puncaknya, nggak ada tembus-tembusnya ya, cuman terasa naik aja sampai ke atas, dengan diiringi badan gigil, telinga denging, bulu berdiri, dan gigil banget gitu ya, berdetak banget jantungnya. Di sana saya melihat masih jauh sih, tapi nggak terlalu jauh juga, yaitu 2 sorot seperti sorot-sorot rembulan gitu, tapi tidak juga seperti rembulan, pokoknya 2 cahaya lah. Saya itu terus berkata di hati saya, karena badan saya nggak bisa bergerak, yang bisa bergerak hanya hati saya. Hati saya tetap bisa menoleh ke samping, ke kanan, tapi mukanya nggak bisa, mukanya kejang. Ya Allah, cukuplah engkau beritahukan kekuasaanmu. Gitu waktu itu ya. Langsung ketika itu juga langsung saya diturunkan. Turun. Nah, pada saat itu sekitar jam 2:30 itu ada orang bangunkan sahur. Nah, keberangkatan naik saya tadi, saya tetap mendengar orang mukul-mukul kentong, sama kata orang Jawa itu tabuhan sahur itu ya, kentong sama galon-galon dipukul itu ya, sahur itu kedengaran. Nah, namun ketika sampai ke langit saya nggak dengar, namun ketika turun masih terdengar lagi. Saya nggak tidur, nggak mimpi juga nggak tidur ya, itu kejadian langsung sebelum tidur ya. Tetapi juga tidak sadar, maksudnya begini, karena kesadaran saya dipengaruhi oleh kejadian itu, karena badan saya kaku. Hanya yang sadarnya hati aja, semuanya sudah kesadarannya dipengaruhi oleh kejadian itu. Nah, diturunkan. Nah, ketika sampai tilam itu saya merasa terhentak sedikit gitu. Nah, barulah tersadar total. Namun dengingnya telinga ini dan gigilnya badan ini, bulu-bulu ini tetap berdiri sampai hingga siang, hingga jam 9. Itu tetap rasanya itu pengaruhnya, dan gigilnya masih, dengingnya telinga masih tetap seperti itu. Nah, maksud saya begini ya, setelah saya cerita begitu, dan pengalaman itu tidak hanya itu aja ya, pengalaman itu juga pernah yang saya menjalani dari guru saya yang namanya untuk mengetahui alam wahidiyat, alam wahdaniyat, ataupun sampai ke alam ahdiyat. Itu di sana juga ada pencapaiannya ke situ, tetapi juga tetap masih ragu. Begini maksud saya, alam malakut sudah terbuka, alam naik ke langit juga sudah terbuka, ke alam wahidiyah juga sudah, dan ada lagi kejadian-kejadian lain
nggak semua saya ceritakan, tetapi tetap masih ragu gitu loh. Nah di situ saya, makanya saya itu ada izin kepada bapak saya itu kan, saya tuh karena di hati saya masih belum mendapat kemantapan merasakan penetapan pertemuan yang pas terhadap Tuhan itu. Jadi saya nyantai dulu, pray dulu, sholat ataupun apa itu sebisanya, sambil area stand kalem, mengendorkan ketegangan dulu. Siapa tahu nanti setelah kendor itu kejadiannya malah lain. Nah, begini maksud saya, dalam untuk menetapkan atau menemukan sebuah kembalinya kita, ketemunya pengembalian kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu tidak mudah sobat, tidak mudah saudaraku. Jangan digampangkan, jangan nunggu hari tua ya. Kalau nunggu hari tua itu loh, hari tua itu loh, mau sholat malam itu sudah rasa masuk angin, sudah badannya rentah, malah nggak banyak tenaganya gitu ya. Ya bisa dibanding lebih susah gitu daripada yang muda. Masih muda inilah kita sempatkan gitu ya, sempatkan untuk mengetahui hal itu. Jadi gitu ya, sudah alam malakut sudah terbuka, ke langit sudah diangkat, alam dia sudah ketemu, tetapi masih ragu. Nah, sebenarnya ketika naik ke langit itu sudah ditunjukkan tentang kedekatan Tuhan kepada hamba tadi, sebenarnya sudah ditunjukkan. Tetapi hamba ini kan bodoh, tidak ngerti, tetap tidak ngerti. Ya. Dan saya lagi pernah juga salat taim yang diajarkan oleh seorang guru dan salat tareh. Saya itu salat taim itu adalah untuk mengenal tahap ke tahap tentang kemarifatan, dari mengenal diri sendiri, mengenal otak, mengenal nyawa, mengenal roh, nafas dan sebagainya, sampai kepada makrifat tentang pengenalan Nur Muhammad dan sampai kepada Nur Ilahi. Tetapi saya belum tahu, yang mana yang belum tahu tentang zat. Tentang zatnya itu, zatnya yang mana gitu loh, yang mana zatnya itu. Sedangkan Tuhan itulah zatnya itu, yang kita sembah itulah zatnya itu. Saya ingin karang kepada zatnya, ya, gitu kan. Saya pernah salat tarawih itu, saya belum baca banyak salat tarawih itu ya, cuman baca sekitar 2 baris terus saya tidur. Sesungguhnya sholat tarawih itu untuk 5 waktu. Itu sholat itu dulu Sunan Bonang mengajarkan kepada Sunan Kalijaga dan Syekh Siti Jenar. Beliau pegang sholat itu. Ilmu rahasia ya, ilmu yang tidak diumumkan. Nah, saya tuh dapat itu pengetahuan sholat tarawih itu. Saya baru baca 2 baris, saya tidur. Pagi-pagi saya tuh dibangunkan oleh hati saya. Sebelum saya bangun,
sebelum mata ini sadar bangun, otak tuh sadar bangun, tetapi hati saya sudah berzikir duluan, sudah menyebut Allah duluan berulang-ulang terus, dan sudah zikir sir berulang-ulang sampai saya bangun. Dan setelah bangun sekian lama baru zikir itu tenggelam. Nah, itu membuktikan bahwa sholat tarawih itu menghidupkan hati. Walaupun kita keadaan tidur itu hatinya tetap hidup. Hidupnya maksudnya ya kita hati semua hidup. Hidupnya maksudnya hidup pengembaliannya kepada Tuhan itu. Hidup mesrahnya kepada Tuhan. Pada Allah. Nah, ini lagi guys. Dan pada akhir-akhir ini saya baru mendapat kemantapan. Rupanya sesimpel itu. Sesimpel itu rupanya. Sudah naik ke langit belum mantap. Sudah ke alam yang tidak diketahui orang, yaitu alam ahdiyat. Sudah ke situ. Ketemu cahaya, sudah ke situ. Cahaya malaikat, cahaya Nur Muhammad, insya Allah sudah ke situ. Namun masih juga ragu. Dan saya mendapatkan kemantapan itu segini ya maksudnya. Umpamanya ini setrumnya itu letaknya di sini ya, koneksinya di sini. Ya di sini ya umpamanya. Umpamanya saya mendapat kejadian lain itu masih di sini. Oh di sini. Hati saya belum pas gitu rasanya. Nah, yang ini baru pas di sini nih, baru pas rasanya. Hati merasa nyaman, damai. Hati merasa nyaman, lega dan pas. Kita itu memang kayaknya bener. Ya lain benar, tapi kan hati belum tahu. Jadi mantepnya tentang zat tadi loh. Iya. Rupanya sesimpel itu. Ya apa? Rupanya hal itu dibungkus oleh kafiran. Dibungkus kekafiran. Saya masuk itu. Terjang bungkusnya itu. Karena sesungguhnya lur, masih kafir kita ini. Yang namanya kafir itu apa sih? Yang namanya kafir itu bukan orang yang lain yang kafir, tetapi diri kita yang belum tahu Allah. Itu namanya kita masih gelap, masih terlindung. Terlindungnya kita terhadap Allah, itulah kafir. Gak Islam, gak semua yang belum jelas terhadap zatullah. Nah, sesungguhnya itulah kafir. Itu ada tembangnya yang diviralkan oleh Gus Dur itu, kafir dewe radikate nih. Nah, itu maksudnya. Saya tembuslah kekafiran itu. Biar seorang mengatakan saya kafir nggak masalah. Yang penting saya bisa menembus kekafiran itu, masuk di dalam bungkus kafir itu, tetapi ternyata di situ nyaman kembalinya kepada Allah, nyaman merasakan satu kerinduannya zatullah. Oke, baik kawan-kawan semua, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sebab saya manusia biasa ya, raja salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.